tadi disebut ada COVID dan sebagainya ya. Jadi saya mau melihat saat ini. Saat ini katanya kalau langitnya terang nggak kelihatan bintangnya. Kalau langitnya gelap baru muncul bintangnya. Nah sekarang langit kita agak gelap nih oleh mendung COVID ya. Jadi Pancasila ini menjadi ujian. Apakah kita punya Pancasila? Apakah seperti kata Pak Sujiwo Tejo tidak ada? Atau ada? Menurut saya melihatnya bintang itu bersinar gitu. Mengapa? Orang punya PSBB, lalu teman-teman di Jakarta ini punya solidaritas kemanusiaan berskala besar gitu ya. Mereka punya itu gitu. Ada kesadaran, lalu menghimpun dari segala macam komunitas, dari individu, disalurkan, dicari yang kurang. Bagaimana kita memetakan? Bagaimana kita memetakan masyarakat kita? Nah ini masalahnya saya kira teman-teman santri ini sangat akan berperan di sini. Ada teman-teman yang mengatakan kita sudah memetakan Indonesia dari segi fisik, dari segi infrastruktur segala macam, tetapi ke komunitas-komunitas dan keragaman budayanya, nah, berbagai macam dinamika sosialnya gitu. Mapping sosial di bawah ini yang masih harus dilakukan. Sehingga kalau kita menyalurkan bantuan, caranya menyalurkan bantuan seperti apa, bernegosiasi, berkompromi dengan teman-teman di lapangan itu, tentu kalau konteksnya beda, kondisi berbeda, relasi sosial berbeda akan berbeda. Nah ini menurut saya ini yang harus dilakukan. Pada saat ini kita melihat komunitas-komunitas di berbagai desa, di berbagai kampung mengamankan wilayah masing-masing. Mereka bekerja sama membantu yang kena berdampak ekonominya. Saya pergi ke kampung-kampung, saya punya jejaring dengan kampung dari Karawaci, Bekasi, sampai kampung-kampung di Malang. Bagaimana mereka mengidentifikasi teman-temannya yang tidak bisa makan. Mereka mengidentifikasi teman-temannya yang orang tuanya meninggal. Bagaimana mereka kemudian mencari cara untuk membantu, gitu ya. Lalu mereka mulai melakukan kreativitas lokal. Bagaimana caranya ya? Kita tidak bisa tergantung pada pemerintah, tidak. Bagaimana organisasi ini dilakukan? Muncullah berbagai macam luar biasa inisiatifnya yang bisa dihimpun. Nah, terutama yang sangat penting adalah bagaimana kita mencari cara agar gegar budaya COVID ini bisa dijalani dan akhirnya diselesaikan. Mengapa? Kita semua mengalami gegar budaya karena harus mengubah nilai yang sudah kita diwariskan bertahun-tahun lamanya. Ngumpul, makan orang mangan asal ngumpul, kemudian tradisi ritual dan sebagainya yang selalu bersama guyup itu tiba-tiba ada istilah distansi sosial gitu ya. Lalu kalau ada orang meninggal kita tidak bisa melakukan ritual. Itu kan gegar budaya sangat besar. Nah, bagaimana peran teman-teman santri ini untuk memahami praktek ritual agama demi kemaslahatan bersama dalam kondisi yang sulit seperti ini. Teman-teman sudah banyak melakukan luar biasa dan ini masih terus harus dilakukan. Lalu kita melihat inisiatif-inisiatif membangun ketahanan pangan yang disebut lumbung pangan maupun lumbung budaya. Siapa yang bisa apa di saat ini? Oh, si itu bisa ini, dikumpulkan menjadi satu kolektif. Yang ini bisa membuat bisa membuat masker, bikin masker. Yang satu bisa membuat apa? Dalam satu komunitas ini dilihat. Oh, yang ini bisa menghibur, bisa menyanyi, bisa bikin gamelan, orkestra, bikin di rumah menghibur warga. Jadi ada ketangguhan komunitas dan ini luar biasa. Ini adalah komunitas itu adalah basis dari Pancasila. Bagaimana ketahanan pangan mulai lagi dulu karena globalisasi, karena semuanya berorientasi pada ekspor, pada supply dari luar dan sebagainya, orang tidak lagi menggarap kebunnya. Sekarang di desa-desa mereka harus hidup dari kebunnya, mencoba lagi mencari lagi berternak lele, berternak ikan, lalu bagaimana ikan itu menghasilkan pupuk nanti untuk dan sebagainya, untuk pangan, kebunnya sayur dan sebagainya, sehingga tiap rumah tangga komunitas itu bisa hidup di masa pandemi ini. Nah,
pada saat yang lama bintang-bintang itu juga didera juga, ditutup juga oleh mendung-mendung yang gelap juga gitu ya. Yaitu sikap mental yang belum diwarnai oleh jiwa Pancasila ini. Yang mementingkan kepentingan diri sendiri, ramai begitu ada saat ini langsung membeli semua dengan uang yang ada, dibeli semua yang ada di supermarket. Akibatnya orang yang membutuhkan tidak punya. Itu kan mementingkan kepentingan diri. Lalu merasa dirinya sehat, tidak peduli bahaya untuk orang lain. Merasa, oh saya capek, saya malas, saya mau keluar, saya tidak peduli. Ini adalah sikap-sikap yang mental yang tentu saja bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan solidaritas kebangsaan. Lalu sikap untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan bersama. Pengabaian bahkan melawan aparat. Dan yang terakhir yang sangat berat adalah membangun prasangka dan kecurigaan. Oh, ini teori konspirasi. Ini COVID ini buatan AB, tujuannya ini, mulai ada pengotakan dan sebagainya. Jadi Pancasila kita diuji di era pandemi ini. Dan saya melihat bahwa kita belum kalah, kita tidak akan kalah. Saya punya keyakinan bahwa kita harus menang. Dan bagaimana ya, kita harus berjuang dengan apa yang kita punya saat ini. Lanjut.